Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Yuk kita mau mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 177, di pintumu ku datang. Datang dan mengetok, tok, tok di pintumu. Ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka, buka pintumu, ku masukkan. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu untuk hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati Kakak Layan yang akan membawakan firman. Semoga apa yang Kakak Layan berikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Yuk kita akan membaca firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita yuk. Alkitab kita siapkan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Waduh, kok gelap ya? Bisa lihat kakak nggak adik-adik? Nggak bisa ya? Waduh. Sebentar ya, sebentar kakak mau cari sesuatu yang bisa menerangi kakak dulu ya. Kira-kira apa ya yang kakak bisa pakai? Sebentar ya adik-adik ya. Nah, kira-kira sudah bisa belum kelihatan kakaknya? Nah, sudah ya. Walaupun mungkin kurang terlalu jelas, tapi lebih baik daripada yang tadi. Kakak pakai lilin nih. Untung ada lilin di samping kakak. Jadi kakak bisa pakai untuk menerangi kakak saat ini.
Jadi adik-adik bisa melihat kakak deh. Yeay. Coba kalau nggak ada lilinnya, wah, yang ada gelap terus. Oke, sebentar adik-adik ya. Kasih waktu 5 detik untuk kakak coba atur supaya adik-adik bisa melihat kakak lebih nyaman. Ya, mungkin lampunya udah bisa menyala. Sebentar ya, ditunggu ya. Halo adik-adik. Nah, sekarang udah nyaman lah ya, lebih jelas lihat kakaknya. Nah, adik-adik, tadi kakak menggunakan alat apa ya untuk menerangi kakak ketika gelap tadi? Nah, apa ini? Ya, betul sekali. Ini lilin. Nah, kalau tadi lilin yang kakak pakai, kakak punya satu benda lagi. Ya, adik-adik pasti tahu sih ini apa. Apa ya ini adik-adik ya? Nah, ini kakak ambil dari dapur. Sedikit aja. Nah, ini biasa dipakai oleh mamanya adik-adik untuk memasak di dapur. Warnanya putih. Kalau dicoba ya gitu ya. Rasanya asin. Ada yang tahu ini benda apa? Garam. Wah, ada yang tahu tadi, berarti sering bantu mama di dapur nih kayaknya nih. Jadi tahu ini benda apa, warnanya putih seperti serbuk, dan kalau kita rasanya asin. Betul adik-adik, ini garam. Jadi kakak punya dua benda nih adik-adik. Ada garam dan ada lilin. Seperti yang tadi kita baca firman Tuhan yang udah kita baca tadi adik-adik dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Berbunyi apa? Ada salah satu ayatnya yang berbunyi seperti ini adik-adik. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu ada lagi ayat yang mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, jadi tahu ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul, kita akan belajar tentang menjadi garam dan terang dunia. Apa sih maksudnya, Kak? Garam dan terang dunia? Nah, kita mau lihat dulu adik-adik. Siapa yang tahu fungsi garam itu apa? Fungsi garam itu apa? Tadi pas kakak rasain rasanya asin. Nah, jadi salah satu fungsi garam adalah untuk memberikan rasa pada makanan. Pernah adik-adik memakan satu makanan yang garamnya kurang atau bahkan mama lupa kasih garam? Apa rasanya? Tawar ya adik-adik ya, tawar, tidak berasa. Kadang juga tidak enak jadinya karena tidak ada garam. Nah, adik-adik ini fungsi garam salah satunya adalah untuk memberikan rasa pada makanan. Nah, lalu fungsi garam apa lagi kakak? Nah, ada yang tahu? Kalau kita punya makanan dan supaya makanannya tidak cepat busuk, kita juga butuh garam. Jadi garam itu juga bisa mencegah kebusukan. Nah, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga apakah? Nah, garam itu adalah zat yang kuat. Dia bisa berfungsi untuk membersihkan, bahkan juga bisa menjadi antibiotik. Antibiotik buat apa ya? Nah, antibiotik itu untuk menyembuhkan sakit adik-adik. Nah, itu adik-adik fungsi garam. Ada 3. Nah, tapi adik-adik, garam ini tidak akan berfungsi dengan baik atau maksimal jika dia berkumpul atau bergumpal di satu tempat. Contoh, adik-adik misalkan dibikinin atau dibuatin telur mata sapi, telur ceplok oleh mama. Dan ketika mama memberikan garam, ternyata garamnya tidak rata adik-adik. Garamnya berkumpul di satu tempat. Wah, ketika adik-adik makan, apa yang adik-adik rasa? Ada bagian telur yang tawar banget, ya, ada bagian telur yang asin banget.
Nah, ya, enak gak? Nah, akhirnya telurnya jadinya kurang enak karena ada yang tawar banget, ada yang terlalu asin. Ketika kita makan yang asin, pasti rasanya jadinya nggak enak. Nah, jadi ya lebih baik kalau garamnya itu merata. Ya, jadi memberikan rasa asin yang merata dan itu pasti lebih enak. Lalu adik-adik, ya garam pun juga bisa menjadi tawar. Nah, seperti ayat ini, jika garam itu menjadi tawar, emang bisa garam itu tawar? Bisa adik-adik, ya ketika dia bercampur dengan zat kotor, dia tidak akan memberikan rasa asin sama sekali. Ya, bisa juga garam itu menjadi tawar. Kalau udah nggak memberikan rasa asin, apa yang akhirnya terjadi pada garamnya? Ya, akhirnya tidak digunakan, ya dibuang. Nah, tidak bisa bermanfaat bagi manusia. Seperti itu. Terus maksudnya garam itu kemudian kita kaitkan dengan anak-anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, apa kakak? Nah, adik-adik, yuk coba kita lihat ya. Garam bisa memberikan rasa asin atau memberikan rasa yang enak buat orang-orang yang menikmati makanannya. Nah, jadi kita bisa menjadi seperti garam yang memberikan berkat, menjadi berkat buat banyak orang, nggak cuma buat orang-orang tertentu aja ya yang agamanya sama dengan kita atau sukunya sama dengan kita, tidak, tapi bisa memberikan kebaikan buat semua orang. Jadi adik-adik ya. Lalu maksudnya garam bisa mencegah kebusukan, lalu kita kaitkan dengan kita sebagai anak Tuhan, apa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, kebusukan di sini bisa kita maknai sebagai dosa. Nah, kalau kita bisa menjadi garam untuk mencegah kebusukan, nah kita bisa mencegah orang atau bahkan kita sendiri untuk berbuat dosa. Jadi kita tidak berbuat hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Contohnya apa? Misalkan ya adik-adik ya, ada teman kita nih yang mau menyontek, ya, atau teman kita yang mengejek teman kita lainnya, ya. Lalu kita sebagai anak Tuhan apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah, kita menegur dia, menegur teman kita, ya, yang mau menyontek, kita tegur. Gak boleh menyontek, ya. Tuhan gak senang kita melakukan hal itu, ya, yaitu kita menyontek. Itu pasti menyedihkan hati Tuhan, nah, ya. Lalu kita bisa menegur teman kita yang tadi sukanya mengejek orang lain. Kita bisa tegur dia, ya, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, berani nggak adik-adik melakukan hal itu? Nah, okay. Nah, minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk aku bisa menegur temanku yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Akhirnya apa? Teman kita mungkin tersadar, oh iya, ya, menyontek adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu pasti akan menyedihkan hati Tuhan. Akhirnya apa? Teman kita jadinya tidak jadi menyontek. Atau teman kita yang tadi mau mengejek orang lain, dia tersadar, oh iya, itu mengejek itu perbuatan yang tidak baik. Lalu akhirnya dia tidak ejek orang lain karena dia sadar, oh itu tidak baik. Itulah ya arti dari kita bisa menjadi garam untuk mencegah kebusukan. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan simbol lainnya selain garam, ya. Selain garam, Tuhan Yesus memberikan simbol yaitu dengan menggunakan terang, ya, simbol terang untuk mengajarkan kepada anak-anaknya termasuk kita akan kasih Tuhan, karena pengajaran utamanya adalah memiliki kasih kepada sesama. Nah, fungsi terang apa adik-adik? Seperti tadi di awal video, kakak gelap banget, adik-adik gak bisa melihat kakak, iya kan? Adik-adik gak bisa melihat kakak, kok ada suara, tapi gak ada wajah. Wah, adik-adik bingung deh. Akhirnya kakak menggunakan apa? Salah satu benda yang bisa memberikan terang, yaitu lilin. Kakak pakai lilin tadi. Atau kalau digambar kakak yang di belakang ini, ya,
adalah lampu. Ya, simbol terang, salah satu benda yang memberikan terang adalah lampu. Yuk, coba kita baca, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, karena terang terlihat. Nah, jadi adik-adik, fungsi terang itu apa ya? Nah, ya, seperti lilin tadi atau lampu ini, ya, memberikan terang ketika gelap, ya, yang paling kita butuhkan supaya bisa menjadi petunjuk atau arah kita adalah lampu atau lilin. Contoh ketika adik-adik sedang mati lampu di rumah, ada lilin yang akhirnya bisa adik-adik pakai untuk menerangi jalan adik-adik. Coba kalau nggak ada lilin, ya jalannya jadinya nggak benar, ya jalan berapa langkah, kepentok meja, jalan berapa langkah, kepentok apa, kulkas, ya dan lain sebagainya, kepentok barang-barang yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau ada lilin, kita nyalakan lilin kita, nah kita akhirnya bisa jalan dengan benar, ya bisa menjadi petunjuk atau arah kita berjalan dengan benar. Nah, adik-adik, artinya ketika Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Nah, kamu adalah terang. Artinya kita bisa menjadi seperti lilin atau lampu yang memberikan petunjuk atau arah bagi sesama kita. Jadi orang bisa melihat kita, oh anak Tuhan Yesus tuh ternyata begitu ya, mereka hidupnya selalu bersyukur, selalu bersukacita, lalu hidupnya selalu berbuat baik kepada sesama dan benar, ya berproses dengan benar, ya. Nah, adik-adik, jadi kita bisa menjadi teladan buat semua orang di sekeliling kita. Jadi ketika mereka bingung, ya perbuatan yang baik itu seperti apa ya? Nah, mereka bisa melihat kehidupan kita, anak-anak Tuhan, bisa menjadi petunjuk kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang baik juga, ya seperti yang Tuhan inginkan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi sesama kita. Nah, kamu bertanya, sudahkah adik-adik menjadi garam dan terang dunia? Atau menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita? Kalau yang sudah, oke, hebat. Bagi yang belum, yuk sama-sama kita berjuang menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Melalui apa? Melalui perkataan kita yang baik. Melalui apa lagi? Melalui tindakan atau perilaku kita yang baik. Ketika melihat teman berantem, berani untuk melerai. Gak boleh berantem, itu bukan hal yang baik. Kalau ada teman-teman yang tadi mengejek orang lain, ingatkan bahwa hal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah ya tugas kita sebagai garam dan terang dunia di sekeliling kita. Nah, adik-adik, sebagai aktivitas hari ini, yuk tuliskan perbuatan baik adik-adik yang mencerminkan bahwa adik-adik sudah menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan adik-adik. Ya, boleh adik-adik menggambar yang mana? Menggambar bentuk garam seperti ini, bentuk botol, ya seperti ini adik-adik ya. Lalu tuliskan di tengah-tengahnya. Nah, kamu adalah garam dunia itu ganti aja dengan menuliskan perbuatan baik yang adik-adik telah lakukan, ya sebagai cermin bahwa adik-adik bisa sudah menjadi garam dunia. Atau bisa juga menggambarkan lampu seperti yang di belakang kakaknya, ya. Adik-adik menggambar lampu, lalu di tengah-tengahnya ditulis tuh, ya, tengah-tengahnya yang ini ditulis, ya, bukan tulisannya bukan ini, tapi menulis perbuatan baik yang adik-adik telah lakukan, ya, yang pernah adik-adik lakukan sebagai wujud adik-adik telah menjadi terang dunia, ya. Nah, jadi pilihan mau menggambar yang botol seperti ini atau menggambar yang lampu seperti ini yang kalian tulis, ya. Kalian tulis di tengah-tengahnya ini perbuatan-perbuatan yang satu perbuatan aja deh adik-adik ya, satu perbuatan aja yang pernah adik-adik lakukan, ya, yang mencerminkan adik-adik telah menjadi garam dan terang dunia, garam dan terang bagi sesama kita. Oke adik-adik, ya kakak tunggu ya foto aktivitas atau foto gambar yang sudah adik-adik buat.
Ya, oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih untuk setiap pimpinan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami boleh ada dalam keadaan sehat dan baik hingga saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih di pagi hari ini juga kami sudah datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk senantiasa mau menjadi garam dan terang dunia di sekeliling kami. Agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami melalui perkataan kami yang baik, perbuatan kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk mama dan papa kami dan keluarga kami lainnya. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka di tengah pandemi ini. Berikan selalu kesehatan, kekuatan bagi mama dan papa kami dan seluruh anggota keluarga kami lainnya. Agar mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, begitu juga kami. Berkati kami agar kami juga bisa selalu ada dalam keadaan sehat, kuat, terhindar dari segala penyakit, termasuk juga dari virus COVID-19 ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, atau keluarga teman-teman kami lainnya yang terpapar virus COVID-19 yang saat ini ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati mereka kembali dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biar mereka bisa kembali lagi sembuh dan sehat, dan melakukan aktivitas mereka kembali seperti semula. Berikan hati yang gembira Tuhan, karena hati yang gembira itu obat yang manjur ya Tuhan.
Terima kasih. Berikan mereka kemampuan, kemauan, sukacita untuk melalui semuanya ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami masih menikmati liburan kami sebelum kami masuk ke tahun ajaran pendidikan yang baru. Tuhan berkati kami agar kami bisa tetap semangat, tetap bersuka cita untuk mengisi liburan kami hanya di rumah saja, tidak perlu kemana-mana karena kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami, berkati Presiden dan Wakil Presiden, beserta seluruh orang-orang yang ambil bagian dalam pemerintahan kami, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan hikmat, agar mereka bisa menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami, berkati persembahan kami juga, biarlah persembahan kami ini juga bisa menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung impak kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan Tuhan dulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Yuk, kakak undang adik-adik berdiri. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Dia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Halo
Mama dan Papa, juga adik-adik layan Pelkat PA. Wow, liburan telah tiba nih. Adik-adik, biar liburan kalian makin seru, walaupun di rumah aja, yuk kita bergabung dalam acara liburan ceria Pelkat PA melalui Zoom di rumah kalian masing-masing. Nanti akan ada permainan yang seru loh, science, juga bintang tamu yang oke. Biar adik-adik gak ketinggalan, jangan lupa ya untuk catat tanggal dan waktunya. Oke adik-adik, informasi lebih lengkap tentang acara ini bisa Papa sama Mama, juga adik-adik layan Pelkat PA, lihat di YouTube di Pelkat PA GPD Grazia. Dan Instagram Pelkat PA jangan lupa untuk di follow biar gak ketinggalan ya informasinya. Sampai bertemu di acara liburan ceria Pelkat PA untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.